Oke, jadi hari ini tutorial tentang praktek membuat basis data. Nah, kita baca instruksinya. Pertama, pilih suatu studi kasus. Terus, yang kedua kita lakukan identifikasi entitasnya. Terus membuat daftar query. Ketiga adalah membuat permodelan. 4. Normalisasi tabel. 5. Buat basis data. 6. Buat tabel. 7. Lakukan query. 8. Buat laporan. Oke, kita langsung studi kasusnya. Kita perpustakaan deh. Nah, untuk identitas query-nya, ceritanya mau minjem buku gitu. Terus kita bikin permodelannya dulu. Nah, jadi ini aku bikinnya di appdiagrams.net. Caranya adalah pertama kita kan pengen buat basis data di perpustakaan. Berarti kita masukin dulu tabelnya. Peminjam buku. Nah, di peminjaman buku ini tentunya kita butuh data mahasiswa kan, buat kayak apa namanya, kita butuh dari action, apa sih namanya, pokoknya dari peminjaman buku ini, tabel peminjaman buku ini kita butuh data dari tabel data mahasiswa kan. Sama butuh juga tabelnya keadaan di apa, daftar bukunya kan. Nah, ini udah paling simpelnya. Jadi untuk kita isi dulu di data mahasiswa. Nah, kita masukin ini nama, alamat, sama satu lagi nomor telepon. Nah, kita di sini kita mendefinisikan foreign key-nya sama primary key. Untuk di tabel data mahasiswa, primary key-nya adalah name, karena name ini kan nggak bisa sama gitu kan. Kalau nama mungkin bisa, alamat bisa, nomor telepon bisa. Jadi kalau name enggak. Kita ganti jadi BK. Namanya tinggal di delete aja karena dia key biasa. Nah, terus kita ke daftar buku. Di daftar buku kita butuh semuanya kode bukunya, nama buku, penerbit, penulis, sama tahun terbit. Misalnya
Kode buku kan nggak mungkin sama kan. Nama bisa sama, penerbit bisa sama, penulis bisa sama, atau terbit bisa sama. Tapi kalau kode buku nggak bisa sama. Berarti ini adalah primary key-nya. Yang lainnya kan biasa aja. Nah, selanjutnya adalah kita ke peminjaman bukunya. Di peminjaman buku, kita masukin yang pertama adalah nomor peminjaman. Jadi nomor pinjaman tuh kayak nomor pinjaman ke satu, nomor pinjaman kedua. Terus kita masukin data dari data mahasiswanya, kita cuma perlu pakai NIM. Terus di daftar bukunya kita cuma perlu kode. Nah, terus kita tambah lagi tanggal pinjam. Tambah lagi tanggal pengembalian. Nah, karena name itu kan ada di sini di data mahasiswa sebagai primary key, berarti kalau di peminjaman buku dia sebagai foreign key. Foreign key itu adalah kayak dia data yang bukan berasal dari tabel dia seharusnya. Tabel seharusnya kan adanya di data mahasiswa. Ini ibaratnya sebagai kayak tamu itu. Kalau buku kan juga sama. Dan jadi FK. Nah, nomor pinjaman baru jadi primary key-nya. Nah, di sini baru kita udah buat tabelnya. Nah, gimana cara mendefinisikan relasinya? Itu pakai cardinality. Kalau di sini dia ada di entity relation. Nah, di sini adalah pertama zero to many optional. Nah, kita pertama buat dulu hubungan dari data mahasiswa ke peminjaman buku. Logikanya peminjaman buku itu bisa ada order sama begini-gini. Maksudku, peminjaman buku itu minimal sama maksimalnya berapa gitu ya kan. Nah, minimalnya di peminjaman buku berarti dia minimalnya 0 kan, karena kan peminjaman buku pasti bisa gak ada orang yang minjam gitu kan, tapi bisa juga nggak terbatas orang yang minjam. Nah, berarti kita masukinnya yang zero to many. Nah, buat di data mahasiswanya, dia itu kan di hubungannya ke peminjaman buku kan satu kan, cuman satu data mahasiswa aja kan. Satu data mahasiswa bisa minjam banyak buku gitu kan. Berarti minimalnya satu, maksimalnya many kan. Ini
Tadi itu kan satu untuk sama one to many kan. Berarti one to many. Jadi kan ibaratnya dipikir ya, minjam buku itu dia bisa ada yang bisa, gak ada yang minjam sama banyak yang minjam. Berarti yang buku ke mahasiswa itu zero to many. Nah, kalau mahasiswa, kalau data mahasiswa ke peminjaman buku berarti pas minjem itu eh, mahasiswanya tuh satu, gak bisa nol kan mahasiswa kalau mau minjem kan. Jadi, nah minjemnya satu atau banyak gitu. Jadi one to many gitu. One. Ya, terus ada lagi namanya one and only one. Bisa jadi pakai one only one juga, karena oh iya, jadi fixnya itu pakai yang one only one karena kenapa? Kalau tadi kan one and many eh gak mungkin gak mungkin banyak orang langsung kan minjem buku, harus satu persatu kan mahasiswanya. Nah, itu. Terus kita tinggal ngobongin dari peminjaman buku ke daftar buku. Ini kan kita eh mau yang dari daftar buku ke peminjaman buku. Kalau di daftar buku, ya berarti harus ada order kan. Harus minimalnya ada satu order atau banyak order. Jadi dia one one to many. Nah, nah, terus kalau dari peminjaman buku ke daftar buku, dia bisa aja ordernya nol kan, atau banyak, berarti sama dia kayak ke data mahasiswa. Berarti zero to many, karena kan bisa gak ada order gitu. Nah, ini udah selesai bikin bikin IRD-nya. Sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu lakukan normalisasi tabel. Jadi kita buat tabel berdasarkan ininya. Nah, aku sebelumnya udah membuat ini juga. Jadi, aku bakal jelasin normalisasi itu apa. Normalisasi itu kayak ibaratnya kita bikin normal satu table. Ini kan
dalam satu tabel ini yang paling atas ini kan ada nama, NIM, alamat, nomor telepon, kode buku, penerbit, dan sebagainya. Nah, yang primary key atau yang data yang unik ini kan ada dua, ada kode buku, ada juga NIM. Ini nggak bisa gitu kan, harus dipisah tabelnya karena nanti bisa error. Berbeda dengan tadi yang ada foreign key. Kalau foreign key dia it's okay, ada dua ini karena dia parentnya kan terpisah juga, bukan jadi satu. Nah, proses proses pembagian, oh salah, berarti yang satu NF itu atau ada tahapannya ya kalau buat normalisasi. Bahkan ada satu NF, dua NF, sama 3 NF. Satu NF itu dalam semua tabel yang jadi satu ini ada gak data yang bisa memiliki dua nilai. Nah, kita bisa cek satu-satu. Di sini data yang bisa memiliki dua nilai itu alamat. Kenapa? Karena alamat tuh bisa kalau dicari bakalan error karena kan ada Bogor sama Jalan Pahlawan kan dua variabel yang berbeda. Bogor kan kota, Jalan Pahlawan kan jalan, nama jalan. Maka kita harus pisah. Nah, proses pisahnya itu namanya satu NF. Kalau misalnya udah gak ada data yang double, berarti satu NF ya sudah berhasil. Tahap yang kedua itu adalah 2NF. 2NF ini kalau semisal di semua tabel ini, satu tabel ini memiliki dua primary key yang tadi aku udah jelasin. Kan primary key-nya ada kode buku sama name. Kan kalau digabung gak boleh, harus dipisah. Karena harus memiliki parent masing-masing, tabel parent masing-masing. Makanya kita ubah. Di sini ada di 2NF ada tabel baru lagi namanya data mahasiswa dan daftar buku. Di data mahasiswa ini ada NIM, kalau di data bukunya ada kode buku. Nah, ini kan udah terpisah. Berarti 2NF-nya sudah berhasil. Dengan juga penggabungannya di peminjam buku, NIM dan kode buku sebagai foreign key dan nomor pinjamnya sebagai primary key. Buat untuk 3NF, contohnya adalah ketika di nomor telepon di alamat kota ini misalnya mau ditambah lagi kode pos, ini aku tambah aja deh. Nah, kode pos ini kan dia kan udah jadi kesatuan sama alamat kota kan. Jadi kode pos ini dia kayak mendeskripsikan dari si alamat kotanya. Nah, untuk 3NF itu tidak boleh kan. Jadinya harus dibuat tabel baru lagi, dimana data mahasiswa kode posnya hilang, tapi digabung dengan alamat kota. Nah,
Di sini eh, ini yang namanya 3NF. Jadi dibikin kerucut lagi di satu table di 2NF-nya. Kalau ada yang seperti itu datanya atau kolomnya. Kalau semisalnya nggak ada, oke, udah terpenuhi 3NF-nya. Jadi udah bisa langsung ke buat sistem basis datanya. Oke, ini nambahin A sama. Oke, untuk buat basis datanya kita ke localhost. Nah, aku pakai bitnami. Langsung go to php pgadmin. Di sini aku udah terhubung, udah login. Bisa logout dulu. Nah, nanti tampilan kalian kan kayak gini. Kalian pencet ini di sini PostgreSQL, username-nya adalah Postgres, password yang kalian buat waktu install. Login. Nah, selanjutnya adalah di sini kan instruksinya buatlah basis data baru. Oke, kita create database di sini. Masukin perpustakaan. Template-nya template satu aja. Template satu kita spread. Error percent already exists. Nah, udah muncul sih. Terus kita ke perpustakaannya, terus kita create skema. Oke, skemanya sudah terbentuk. Kita ke perpustakaan. Setelah itu di sini ada dua, public sama skema perpustakaan. Mungkin yang perpustakaan bisa di drop deh. Kita bentar ya, agak lemot. Kita pakai public aja, karena kan di sini nggak disuruh buat skema baru. Drop, paste, drop.
Oke, langsung ke public. Create table. Kita masukin table pertamanya adalah tadi peminjaman buku. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Next. Pertama adalah nomor peminjaman. Nomor peminjaman. Tipenya adalah karena nomor peminjaman berarti mulai dari 1, kita pakai numerik. Numerik dengan lengthnya ya defaultnya itu 255. Nggak boleh kosong, unik, numerik. Selanjutnya masukin name ini dia juga numerik. Itu ada berapa sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Dia unik juga, hingga primary key. Terus ada kode buku. Kode buku ini dia karakter varian. Kenapa? Karena dia kan bisa campuran dari huruf dan angka. Nah, ini kita kasih sini kode itu ada 5 kata. Selanjutnya tanggal peminjaman. Serialnya kita pilih date. Terus tanggal pengembalian. Ini juga masuknya ke date. Not null. Oke. Yeah. Nah, selanjutnya adalah kita buat lagi table mahasiswa. Mahasiswa. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nomor induk mahasiswa. Terus ada nama mahasiswa. Ada, aduh ya Allah, ke grade. Kalau tadi apa? Nggak sengaja itu bisa di drop aja, dihapus.
kita bikin tabel baru. Data mahasiswa tadi jumlahnya 5. Tadi nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, alamat ya, alamat jalan, alamat kota, akhir nomor telepon. Untuk nomor induk mahasiswa tadi sama kayak tadi, nama recall, jumlahnya tadi 14, total dimiliki. Nama mahasiswa itu teks. Dia nggak unik. Alamat jalan itu dia juga teks, nggak unik. Alamat kota juga teks. Nomor telepon. Nah, kalau numerik itu nggak bisa depannya 0. Jadi untuk nomor telepon pakainya varying. Jumlahnya 12, biasanya 12. Dia unik. Lihat. Oke, satu lagi. Daftar buku. Daftar buku. Jumlahnya 1, 2, 3, 5 juga. Pertama, kode buku. Yang kedua, nama buku. Ketiga, penerbit. Penulis. Penerbitnya. Penulis. Kode buku tadi karakter varying. Karakter varying tadi 4 atau 5. 5. Dia tidak boleh kosong. Unik juga primary. Nama buku udah kasih teks. Penerbit teks. Tahun terbit dia numerik. N. Numerik jumlahnya 4. Saya penulis dia teks. Oke, udah dibuat, tinggal kita input satu per satu. Nah, kita input di data mahasiswa. Kita insert. Masukin NIM-nya tadi 211. Jalan Pahlawan 1, Bogor. Insert and repeat. NIM-nya 22 Johan Badi.
Selamat jalan-jalan bagus ke Jakarta. Oke, terus kita ke daftar buku. Di daftar buku, masukin kode bukunya IUT 01. Buku ilmu buku penerbitnya Universitas Gadjah Mada. Tahun terbitnya atau kayak 2000. Penulisnya siapa itu? Joko deh. Terus tadi fotogrametri 1. Fotogrametri Universitas Gadjah Mada. Tahun terbitnya 8. Yudhu Ida. Oke, sekarang ke pinjamanku. Nomor pinjaman 1. NIM-nya tadi itu 211 019 056. Lupa dong. Tadi apa? 56 sama 22. Kita ke tadi insert nomor pinjaman 1. NIM-nya tadi 211. Pada buku misalnya IUT 1. Tanggal minjam 2020 9. Tanggal balikin 2020 9. 9 18. Terus tadi FTG 01 nya 22. Kode bukunya salah, balik 2. Tanggal minjemnya 2020 7 16 20 7 11. Insert. Oke, sekarang kita coba browsing. Oke. Nah, sudah muncul. Kita sekarang tinggal menghubungkan. Cara menghubungkannya bisa mau dihubungin NIM sama namanya, NIM sama peminjamannya. Ini kan pakai join ya. Di select all from validat pinjaman buku.
enggak. Join. Tabel kedua kan public dot data mahasiswa on peminjaman buku dot name sama dengan data mahasiswa dot nomor induk mahasiswa. Nah, cakep. Jadi ketahuan nih. Si Badi Johan dia minjem buku apa ketahuan, alamatnya di mana, nama bapak. Kita coba selectnya nama mahasiswa. Nama mahasiswa sama nomor telepon sama kode sama ini sama all. Kurang tabel data mahasiswa. Publik data mahasiswa. Ya Allah. Tabel name specified more than once.
Aduh, 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 aduh. Nah, mungkin eh sampai buat di query-nya itu misalkan ya, misalkan datanya kan udah banyak, terus si query-nya minta coba dari tanggal paling tinggi gitu, atau ada si peminjam yang paling eh, lama minjamnya, atau ya paling lama minjamnya. Berarti where tang- tanggal peminjaman tanggal pengembalian. Ah, susah guys, buat yang kayak gitu susah. Mungkin di order by tanggal. Nah, jadi mungkin query yang gampang-gampang aja buat di laporannya. Kayak contohnya ini order by tanggal peminjaman, berarti diurutkan berdasarkan paling terupdate minjemnya. Mungkin itu aja cukup untuk tutorialnya. Terima kasih sudah menonton.